wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Della Azhara. Pada pembahasan video kali ini kita sudah sampai ke materi bab 5, yaitu membahas mengenai networking pada VMware pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas untuk video kedepannya. Nah, jadi di sini ada outline tentang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mereset MAC address pada VMware, NAT adapter, lalu ada bridge adapter dan host only adapter. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu reset MAC address. Oke teman-teman, di sini saya sudah memasuki pada aplikasi VMware-nya. Nah, jadi di sini kita ada 3 server Ubuntu server yang sebelumnya sudah saya buat secara manual, yakni yang Ubuntu saja, ini namanya Polsan, dan lalu yang kedua adalah clone Ubuntu yang merupakan duplikasi dari Ubuntu server utama. Lalu yang ketiga adalah export Ubuntu yang merupakan ekspor impor dari Ubuntu server utama. Nah, jadi kita langsung saja bagaimana cara kita untuk mereset MAC address pada ketiga server ini. Yang pertama-tama perlu kalian lakukan adalah kalian perlu klik dua jari atau klik kanan pada servernya. Lalu kalian pergi ke menu setting dan kalian klik yang network adapter. Di bagian network adapter, di bagian kanan pojok, ini kalian bisa memilih yang advance. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat sendiri ini MAC address-nya, yaitu belakangnya adalah 6498. Nah, itu adalah MAC address dari Ubuntu utama. Nah, kalau kita kembali, kita akan mengecek ke server clone Ubuntu-nya. Kita pergi ke setting, lalu network adapter dan advance. Nah, jadi dia di sini MAC address-nya CA82. Itu berbeda ya teman-teman dengan Ubuntu server utama. Kita akan mengecek ekspor Ubuntu-nya. Setting, dan kita pergi ke network adapter dan di sini dia sudah ada MAC address-nya teman-teman, yaitu BD46. Nah, untuk teman-teman, jadi ketiga server ini tuh kan sudah memiliki MAC address yang berbeda masing-masingnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mengubah MAC address-nya, kalian tinggal klik pada bagian generate ini teman-teman. Nah, oke, karena server ini sudah memiliki Ubuntu server yang berbeda, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke materi selanjutnya, yaitu tentang NAT adapter. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ada topologinya. Jika kalian ingat kembali pada konsep VirtualBox, NAT itu kan dibagi menjadi dua, yaitu NAT biasa dan NAT network. Pada NAT biasa, kedua server kita atau virtual machine ini tuh terhubung ke host OS kita melalui hidden interface, yang mana membuat kedua server kita ini tuh tidak bisa saling terhubung atau komunikasi. Nah, sedangkan pada NAT network, kedua Ubuntu server atau virtual machine kita terhubung terlebih dahulu melalui switch virtual, yang mana membuat kedua server kita ini tuh bisa saling terhubung dan komunikasi. Tetapi kedua server kita ini tuh tidak bisa terhubung ke host OS kita, yang mana itu merupakan kelemahannya. Nah, jadi pada VirtualBox ini tuh kan terhubung melalui secara hidden interface. Nah, jika pada VMware, maka dia akan terhubung melalui VMnet 8, yang mana itu bisa membuat kedua server kita ini tuh saling terhubung, dan tentunya kedua server kita bisa terhubung ke host OS. Nah, kalian bisa melihat sendiri di sini kita menggunakan network adapter NAT. Kita juga bisa melihat di bagian edit, lalu virtual network editor. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada secara default VMnet 8 dengan tipe NAT. Kita juga bisa mengeceknya sendiri melalui control panel ya teman-teman. Nah, kita bisa mengeceknya sendiri melalui control panel. Kita pergi ke network and internet, lalu network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini dia secara default sudah ada ya teman-teman, VMware Network Adapter VMnet 8. Nah, kalian bisa mengecek detailnya dengan klik dua jari atau klik kanan pada VM-nya. Kita pilih yang status dan details.
Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya teman-teman, IP address pada VMnet 8-nya yaitu 192.168.32.1. Nah, kita close terlebih dahulu. Kita kembali ke topologinya dulu teman-teman. Jadi nanti IP address yang ada di control panel yaitu 192.168.32.1 ini tuh akan sama dengan IP address yang akan didapat untuk Ubuntu server kita, yaitu 192.168.32.x, dimana X-nya ini tuh akan memunculkan angka random teman-teman. Nah, kita langsung saja pergi ke VMware-nya. Kita langsung saja masuk ke prakteknya. Di sini tadi saya sudah memasukkan login dan passwordnya pada servernya, yaitu pada server utama dan pada server clone-nya. Di sini saya tadi juga sudah memasukkan perintah IP address-nya ya teman-teman. Pada IP address di Ubuntu server utama dia memiliki IP address yaitu 192.168.32.130. Nah, lalu pada clone Ubuntu-nya dia juga sama ya teman-teman, memiliki IP address 192.168.32.130. Nah, dimana keduanya ini tuh kan memiliki IP address yang sama, yang mana tidak akan bisa membuat keduanya bisa saling terhubung atau komunikasi. Nah, lalu bagaimana caranya agar keduanya memiliki IP address yang berbeda? Nah, salah satu virtual machine-nya atau Ubuntu-nya ini tuh kita akan mereset IP address-nya lalu akan meng-add-nya kembali dengan cara yaitu saya akan contohkan seperti ini. Kita memasukkan perintah sudo dh client min r ens33. Nah, jika teman-teman ingat pada VirtualBox kita akan memasukkan interface enp0s3 atau npos3 ya teman-teman. Nah, sedangkan pada VMware kita memasukkan interface yaitu ens33. Nah, jika sudah kita tinggal klik enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password server ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan meng-add kembali IP address dengan perintah sudo dh client ens33. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita akan melihat kembali IP address-nya. Kita enter. Nah, jadi dia di sini sudah memiliki IP address yang berbeda ya teman-teman, yaitu dengan IP address 192.168.32.129. Nah, karena keduanya sudah memiliki IP address yang berbeda, sekarang saya akan mencoba ngeping keduanya. Nah, pertama saya akan ngeping Ubuntu clone-nya itu ke Ubuntu server utama. Tadi ini kan IP address-nya belakangnya 129 ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba ping yaitu 192.168.32.129. Kita akan enter. Nah, dia sudah bisa terhubung ya teman-teman karena sudah menampilkan reply. Nah, untuk cara mengetikkannya bagaimana, kita tinggal klik ctrl-c. Nah, dia akan otomatis berhenti ya teman-teman. Nah, lalu kita akan bergantian mengeping Ubuntu server utama ke clone Ubuntu. Tadi Ubuntu server utama dia memiliki IP address yaitu 192.168.32.130 ya teman-teman. Kita akan bergiliran ngeping yaitu ping 192.168.32.130 teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, dia sudah menampilkan replay teman-teman. Nah, sudah bisa terhubung ya. Jadi kedua virtual machine kita itu sudah bisa saling berhubungan dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan giliran mengeping IP dari host OS ke virtual machine kita tadi teman-teman. Nah, tadi dia akan memiliki IP address yaitu 192.168.32.1 teman-teman. Kita akan mencoba ngeping ya. Kita akan memasukkannya 168.32.1.
Nah, dia otomatis tidak akan bisa teman-teman, karena jika kalian ingat, pada host OS kita atau laptop kita ini tuh dia memiliki firewall defender, yang mana jika kalian ingin mempraktekkannya, kalian bisa menonaktifkannya terlebih dahulu firewall pada laptop kita di defender firewall. Nah, karena tidak bisa, kita akan langsung mencoba mengeping IP address yang ada di virtual machine kita ke host OS kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal pergi ke command prompt ya teman-teman. Kita sini kita ketik cmd. Nah, kita akan open. Nah, di sini tadi kita akan mencoba mengeping ya teman-teman IP address yang ada di masing-masing Ubuntu server kita. Tadi dia kan yang IP address pertama, dia memiliki IP address yaitu 130 ya teman-teman. Kita enter. Nah, dia sudah bisa terhubung karena menampilkan replay teman-teman. Sekarang kita akan gantian mengeping ke Ubuntu clone-nya teman-teman. 92.168.32.129 teman-teman. Nah, dia juga menampilkan replay ya teman-teman, dimana kedua Ubuntu server kita ini tuh bisa terhubung ke host OS kita. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bridge adapter. Nah, jadi di bridge adapter ini tuh nantinya virtual machine kita ini tuh akan terhubung ke WiFi yang terhubung ke laptop atau host OS kita. Artinya nantinya virtual machine-nya ini tuh dia akan mendapatkan IP address yang sama dengan IP address pada WiFi yang terhubung ke laptop kita. Seperti contohnya ini saya akan menggunakan WiFi di sini ya teman-teman. Nah, jadi dia nanti virtual machine-nya itu akan memiliki IP address yang sama dengan WiFi kita ini teman-teman. Nah, kita juga bisa mengecek IP address WiFi kita pada control panel ya teman-teman. Kita buka dulu control panelnya dan kita ke network and internet, lalu network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri WiFi-nya saya gunakan. Kita tinggal klik 2 kali. Lalu pada bagian details kita klik. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya teman-teman IP address pada WiFi yang terhubung ke laptop saya atau laptop kalian teman-teman. Nah, jadi dia di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.8 teman-teman. Tadi sama ya teman-teman, IP address-nya yaitu titik 1 dengan angka belakangnya itu random, bisa angka berapa saja. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Kita akan langsung saja mempraktekkannya ya teman-teman. Nah, ini dia saya udah masuk ke virtual machine-nya. Nah, kita bisa klik kanan pada servernya, lalu ke bagian setting. Nah, kita ke bagian network adapter. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya teman-teman, ada pilihan bridge connected directly to the placed network. Tetapi ini tuh tidak bisa memilih apakah nanti kita akan membridge interface di WiFi kita atau interface di Ethernet card. Nah, jadi caranya itu kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke bagian edit, lalu virtual network editor. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, lalu kita ke bagian change setting teman-teman. Nah, di bagian sini kalian tinggal klik yes. Ini tuh nanti tidak akan tertampil di layar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah otomatis ya memilih bagian bridge, dan di bridge 2-nya saya memilih yang WiFi teman-teman, karena nantinya dia akan mendapatkan IP address yang sama dengan WiFi yang terhubung ke laptop. Nah, kita tinggal klik apply. Nah, jika sudah, kalian pergi ke servernya, lalu klik kanan dan pergi ke setting. Nah, di bagian network adapter kita ganti menjadi bridge teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan menyalakan virtual machine-nya teman-teman. Nah, di sini dia sudah menampilkan ya teman-teman. Di sini saya akan login terlebih dahulu teman-teman.
kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini kan saya sudah masuk ke servernya ya teman-teman. Pertama yang akan saya lakukan adalah mereset IP address yang tadi sebelumnya sudah saya masukkan teman-teman, dengan cara mengetikkan perintah sudo dh client min r ens33. Nah, jadi jika kalian ingin mereset IP address ini tuh, dia ada tambahan perintah min r teman-teman ini ya. Perintah min r ini tuh dia digunakan untuk mereset IP address yang sebelumnya teman-teman. Nah, jika kalian ingin meng-add IP address yang baru, kalian tinggal cukup ketikkan sudo dh client ens33 seperti ini ya teman-teman. Contohnya, di sini kan saya akan enter terlebih dahulu, lalu memasukkan password. Nah, di sini saya akan meng-add kembali IP address-nya agar nantinya dia memiliki IP address yang sama dengan WiFi yang terhubung ke laptop teman-teman, dengan perintah sudo dh client ens33. Sudah kita enter. Oke, tadi sedikit ada error ya teman-teman. Nah, jadi kita akan melihat IP address-nya apakah dia sudah sama dengan IP address yang terhubung ke WiFi yang terhubung ke laptop kita. Kita enter. Nah, jadi dia sudah memiliki IP address yang sama ya teman-teman, dengan IP address 192.168.1.7. Nah, tadi itu sama ya teman-teman, dia WiFi-nya, IP address-nya sama dengan angka belakangnya itu random teman-teman. Nah, oke, jadi IP address yang ada di virtual machine atau Ubuntu server ini tuh dia adalah IP NAT network teman-teman, yang mana membuat seolah-olah virtual machine kita ini tuh terhubung ke interface bridge di WiFi kita teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang host only adapter. Nah, jadi pada host only adapter kalian bisa melihat sendiri topologinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pada host only adapter ini tuh dia itu memiliki konsep yang sama dengan yang ada pada di VirtualBox, di mana kedua server Ubuntu-nya ini tuh nanti dia akan terhubung ke host OS kita, atau virtual machine-nya ini tuh kedua virtual machine-nya dia akan bisa terhubung ke host OS atau laptop kita. Nah, kita bisa pergi ke control panel terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan buka control panelnya. Nah, lalu network and internet, lalu network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya teman-teman, ada dua VMnet 1 dan juga VMnet 8. Nah, jadi untuk perbedaan keduanya ini tuh dia terlihat sangat jelas teman-teman. Dimana untuk VMnet 8 ini tuh dia dikhususkan untuk NAT. Nah, sedangkan untuk VMnet 1 ini tuh dia untuk host only teman-teman. Nah, di sini kita akan mengklik dua kali pada VMnet 1-nya teman-teman, karena kita akan mencoba host only teman-teman. Nah, di sini dia itu memiliki IP address yaitu 192.168.64.1 teman-teman. Nah, kita akan langsung saja membuka virtual machine-nya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa pergi ke bagian edit terlebih dahulu teman-teman, lalu virtual network editor. Nah, jadi disinilah kalian bisa melihat dari perbedaan VMnet 1 dan VMnet 8 yang tadi saya jelaskan. Dimana untuk VMnet 1 ini tuh dia untuk tipe host only teman-teman. Sedangkan untuk VMnet 8 dia untuk tipe NAT. Nah, jadi untuk segitu aja kita akan close terlebih dahulu teman-teman. Kita akan mengubah settingannya. Kita akan klik kanan pada server, lalu di bagian setting kita akan mengubah di bagian network adapternya itu menjadi host only teman-teman, lalu klik OK. Nah, jika sudah, kita akan merunning virtual machine-nya teman-teman. Jadi dia di sini udah login ya teman-teman. Saya akan login terlebih dahulu, lalu seperti biasa memasukkan password. Nah, dia di sini udah masuk ke servernya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mereset IP address yang tadi sebelumnya.
yaitu dengan perintah sudo dh client min r ens ns33, lalu enter. Kita masukkan password, lalu kita akan meng-add kembali teman-teman IP address-nya dh client ens33. Apakah dia sudah memiliki IP address yang sama dengan yang tadi di control panel teman-teman? Yaitu kita akan mencoba mengeceknya ya. Enter. Nah, jadi dia di sini juga sudah memiliki IP address yang sama teman-teman dengan di control panelnya, yaitu dia memiliki IP address 192.168.64.128, dimana dia ini tuh sama ya teman, itu yaitu 168.64.1. Nah, kita akan kembali lagi teman-teman. Oke, kita akan melakukan hal yang sama dengan VMware yang berbeda teman-teman. Saya akan melakukannya di cloning Ubuntu-nya ya. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. 25.12.09. Nah, namun teman-teman, jika sebelum kalian mereset IP address-nya itu, kalian perlu mengganti settingan network adapternya teman-teman. Karena nantinya di sini saya masih menggunakan NAT ya, nantinya dia akan memiliki IP address yang sama untuk NAT teman-teman, tidak sama dengan yang ada di VMnet 1 atau host only. Kita klik OK. Kita akan kembali dulu teman-teman. Nah, kita akan mencoba mereset IP address yang sebelumnya teman-teman. Sudo dh client min r ens33. Lalu seperti biasa passwordnya kita akan meng-add kembali IP address-nya sudo dh client ens33, lalu kita enter, dan kita akan mengecek kembali apakah IP address-nya sudah memiliki IP address yang sama dengan yang ada di VMnet 8. Nah, dia sudah memiliki IP address yang sama dengan yang ada di VMnet 1 ya teman-teman. Sorry tadi typo. Nah, dia di sini memiliki IP address yaitu 192.168.64.129, di mana dia itu sama dengan IP address yang ada di control panel atau VMnet 1-nya teman-teman. Ini ya, 192.168.64.1. Nah, jika sudah, saya akan mencoba mengeping IP address yang ada di VMnet 1-nya ini tuh ke virtual machine. Namun, nantinya itu tidak akan bisa teman-teman, karena jika kalian ingat, laptop kita juga dilindungi oleh Firewall Defender, di mana host OS kita atau laptop kita ini tuh tidak bisa diping dari luar. Namun, host OS kita itu bisa mengeping dari dalam. Sekarang karena host OS kita ini tidak bisa diping dari luar, kita akan langsung mencoba mengeping VMware ini tuh ke host OS kita dengan cara kita pergi ke command prompt atau kita ketikkan cmd. Kita akan open ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping IP address di Ubuntu cloningnya dulu teman-teman. Kita 92.168 titik berapa tadi? 64.128 64.128. Nah, dia akan sudah berhasil ya teman-teman, sudah bisa terhubung karena menampilkan replay. Nah, sekarang kita akan giliran mengeping IP address yang kedua, yaitu 192.168.64.129. Kita enter. Nah, dia juga sudah menampilkan replay di mana dia sudah terhubung ke host OS kita, host
virtual machine kita ini tuh artinya sudah terhubung ke host OS milik kita, teman-teman. Nah, jadi kedua virtual machine kita ini tuh dia sudah bisa terhubung ke host OS kita karena dia sudah menampilkan ping replay, teman-teman, yang artinya dia sudah terhubung. Nah, oke, jadi sekian itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata dan berlibat dalam ucapannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.